Penting untuk disampaikan bahwa hak pensiunan tidak akan hilang meskipun proses pencairan membutuhkan waktu. Selama pensiunan telah memenuhi syarat administrasi dan datanya valid, rapel akan dicairkan sesuai hak masing-masing. Bagi yang mengalami kendala atau penundaan, langkah yang bisa dilakukan adalah melengkapi dokumen yang kurang, memperbarui data rekening, dan memastikan autentikasi data melalui aplikasi resmi. Dengan mengikuti prosedur ini, pencairan rapel akan berjalan lancar tanpa hambatan. Selain rapel, kenaikan gaji pokok PNS dan pensiunan juga menjadi perhatian penting. Meskipun rencana kenaikan gaji telah masuk dalam Perpres dan wacana pemerintah, keputusan final masih menunggu kesiapan fiskal negara. Pemerintah melakukan kajian mendalam agar setiap kebijakan yang diterapkan tidak membahayakan kondisi keuangan negara dan tetap adil bagi seluruh ASN dan pensiunan. Kenaikan gaji bukan sekadar angka, tetapi juga bagian dari perencanaan keuangan negara yang mempertimbangkan keberlanjutan dana pensiun. Dalam hal ini, komunikasi antara pemerintah, instansi terkait, dan PT Taspen menjadi kunci. Pemerintah terus melakukan pembahasan internal untuk memastikan bahwa mekanisme pencairan rapel dan kenaikan gaji dapat dijalankan secara tertib. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil akan memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme yang tepat, dan manfaat yang sesuai bagi pensiunan. Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita bahas tabel penyesuaian gaji dan rapel. Pemerintah memang telah menyiapkan simulasi teknis terkait kenaikan gaji untuk setiap golongan dan jenjang pendidikan. Namun, sampai saat ini, tabel tersebut masih bersifat rencana dan belum memiliki payung hukum yang resmi. Artinya, pensiunan tidak dapat menggunakan tabel ini sebagai dasar pembayaran. Meskipun demikian, tabel ini penting untuk memberikan gambaran tentang bagaimana struktur kenaikan gaji akan diterapkan apabila regulasi resmi telah ditetapkan. Sebagai contoh, untuk golongan 1 dengan pendidikan SD sampai SMP, gaji pokok pensiunan saat ini berkisar antara 1,7 juta hingga 2,2 juta rupiah. Dalam rencana penyesuaian, kenaikan mungkin berbeda antara subgolongan 1A hingga 1D, tergantung lama pengabdian dan pangkat terakhir yang dimiliki sebelum pensiun. Sedangkan untuk golongan 2, dengan pendidikan SMA sampai D3, gaji pokok pensiunan saat ini berkisar antara 1,7 juta hingga 3,2 juta rupiah. Setiap subgolongan dari 2A sampai 2D akan menerima penyesuaian berbeda sesuai dengan pangkat terakhir dan masa kerja. Untuk golongan 3 dengan jenjang pendidikan S1 hingga D4, gaji pokok berkisar antara 1,7 juta hingga 4 juta rupiah tergantung subgolongan. Sedangkan golongan 4, jenjang pendidikan tertinggi, gaji pokok berkisar antara 1,7 juta hingga 4,9 juta rupiah. Dalam rencana kenaikan gaji, perbedaan ini tetap dipertahankan, namun nominalnya akan meningkat sesuai formula penyesuaian yang nantinya akan ditetapkan secara resmi. Selain mengetahui tabel penyesuaian, Bapak dan Ibu juga perlu memahami cara perhitungan rapel gaji. Misalnya, seorang pensiunan golongan 2B dengan gaji pokok saat ini 2,9 juta rupiah memiliki hak atas rapel dari bulan sebelumnya karena penyesuaian gaji yang berlaku surut. Jika kenaikan yang ditetapkan adalah 10% dari gaji pokok, maka rapel per bulan akan sebesar Rp290.000. Jika rapel mencakup 3 bulan sebelumnya, total rapel yang diterima adalah Rp290.000 dikali 3, yaitu Rp870.000. Dengan cara ini, pensiunan dapat menghitung perkiraan besaran rapel yang akan diterima begitu regulasi resmi ditetapkan. Selain itu, rapel juga berlaku untuk seluruh golongan dan jenjang pendidikan. Setiap pensiunan memiliki hak yang dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir, pangkat, golongan, dan lama pengabdian. Penting bagi pensiunan untuk memantau data administrasi masing-masing agar perhitungan rapel dan pencairan berjalan lancar. Data yang valid dan lengkap menjadi kunci agar hak-hak pensiunan tidak tertunda. Bapak dan Ibu, di lapangan banyak pensiunan yang sudah mempersiapkan dokumen-dokumen penting. Dokumen ini antara lain kartu identitas, dokumen pensiun resmi, rekening bank aktif, serta autentikasi data melalui aplikasi resmi Taspen. Dengan memastikan dokumen ini lengkap, pensiunan dapat menghindari keterlambatan pencairan rapel maupun kenaikan gaji. Selain itu,
bagi pensiunan yang mengalami perubahan data seperti pergantian rekening bank atau alamat, sangat disarankan untuk segera memperbarui data agar sistem dapat melakukan verifikasi dengan cepat. Selain aspek administrasi, peran komunikasi resmi menjadi sangat penting. Banyak pensiunan merasa cemas karena menerima informasi dari media sosial atau grup percakapan yang tidak diverifikasi. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dan kegelisahan. Oleh karena itu, selalu mengacu pada pengumuman resmi pemerintah dan PT Taspen merupakan langkah bijak. Informasi yang resmi memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Bapak dan Ibu juga perlu memahami kaitan antara rapel dan kondisi fiskal negara. Seperti yang telah dijelaskan, kenaikan gaji dan rapel tidak bisa dilakukan secara sepihak. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran negara mampu menanggung tambahan pembayaran ini tanpa menimbulkan masalah di sektor lain. Oleh karena itu, proses kajian fiskal dilakukan sebelum keputusan final diambil. Kajian ini meliputi evaluasi kondisi anggaran, prioritas belanja negara, dan distribusi penerimaan untuk seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil tetap memperhatikan keberlanjutan dana pensiun dan stabilitas fiskal negara. Penting juga untuk dicatat bahwa meskipun pencairan rapel dan kenaikan gaji memerlukan waktu, hak pensiunan tetap aman. Pemerintah menjamin bahwa setiap uang yang menjadi hak pensiunan tidak akan hilang. Keterlambatan hanyalah bagian dari proses administrasi dan regulasi yang harus dilalui. Dengan kesabaran dan perhatian terhadap prosedur, setiap pensiunan akan menerima haknya tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Bapak dan Ibu, dalam konteks ini, PT Taspen memegang peran strategis sebagai pengelola dana pensiun. Setiap proses, mulai dari verifikasi data, validasi rekening, hingga pencairan rapel, dilakukan oleh Taspen sesuai aturan pemerintah. Mekanisme ini tidak hanya untuk memastikan keamanan dana, tetapi juga untuk menghindari kesalahan administrasi yang dapat merugikan pensiunan. Dengan sistem yang terstruktur, setiap hak akan tercatat dengan jelas dan pencairan dapat dilakukan sesuai jadwal resmi. Dalam praktiknya, banyak pensiunan yang telah mengalami pengalaman langsung terkait rapel. Beberapa di antaranya awalnya merasa cemas karena belum menerima pembayaran, namun setelah melakukan pengecekan data, mengisi autentikasi, dan memastikan dokumen lengkap, rapel berhasil dicairkan. Pengalaman ini menunjukkan betapa pentingnya kesabaran, perhatian terhadap administrasi, dan penggunaan informasi resmi sebagai pegangan. Selain itu, pemerintah juga telah menegaskan bahwa tanggal 10 Januari 2026 menjadi acuan target penyelesaian administrasi terkait rapel dan kenaikan gaji. Tanggal ini bukanlah tanggal pencairan pasti bagi setiap pensiunan, melainkan rujukan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan tertib. Dengan adanya standar waktu ini, pensiunan memiliki kepastian bahwa hak mereka tetap ada dan tidak akan hilang meskipun proses membutuhkan waktu. Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita bahas harapan dan dampak sosial dari rapel dan kenaikan gaji pensiunan. Seperti kita ketahui, rapel bukan sekadar angka tambahan di rekening, melainkan hasil pengabdian puluhan tahun. Bagi banyak pensiunan, gaji pensiun menjadi penopang utama kebutuhan sehari-hari, mulai dari biaya hidup rumah tangga, pengeluaran untuk kesehatan, hingga kegiatan sosial dan ibadah. Oleh karena itu, kepastian terkait rapel dan kenaikan gaji sangat penting untuk menenangkan hati dan memastikan kesejahteraan tetap terjaga. Di sisi sosial, rapel gaji yang cair secara tepat dan adil memberikan dampak positif. Pertama, meningkatkan rasa aman dan tenang di kalangan pensiunan. Mereka tidak perlu lagi khawatir terkait pengeluaran mendesak karena adanya kepastian pembayaran. Kedua, rapel membantu pensiunan menutupi kebutuhan yang mungkin tertunda selama beberapa bulan. Misalnya, biaya pengobatan rutin, pembayaran cicilan, atau renovasi rumah yang selama ini harus ditunda karena keterbatasan dana. Ketiga,
kepastian administrasi, dan pencairan dana mendorong kepercayaan terhadap sistem pensiun nasional karena setiap hak dijaga dan dicairkan sesuai prosedur resmi. Namun, Bapak dan Ibu, tidak semua pencairan rapel dilakukan secara serentak. Ada yang menerima lebih cepat, ada yang sedikit tertunda. Perbedaan ini bukan karena ada diskriminasi, melainkan karena sistem administrasi yang harus menyesuaikan data setiap individu. Pensiunan yang datanya lengkap, rekening valid, dan otentikasi sudah selesai akan lebih cepat menerima rapel. Sebaliknya, bagi pensiunan yang masih memiliki data yang perlu diperbarui atau dokumen yang kurang lengkap, proses pencairan akan tertunda hingga semua administrasi selesai. Inilah salah satu alasan mengapa penting bagi pensiunan untuk selalu memperbarui data mereka dan mengikuti prosedur resmi. Dalam menunggu pencairan rapel atau kenaikan gaji, Bapak dan Ibu dapat melakukan beberapa langkah pengelolaan keuangan sementara. Pertama, buat perencanaan pengeluaran dengan prioritas kebutuhan pokok seperti makanan, listrik, air, dan kesehatan. Kedua, catat setiap pengeluaran agar lebih mudah mengatur anggaran harian dan bulanan. Ketiga, manfaatkan simpanan atau tabungan dengan bijak, jangan gunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif sebelum dana resmi cair. Keempat, bagi pensiunan yang memiliki cicilan atau kewajiban bulanan, lakukan komunikasi dengan pihak terkait untuk menyampaikan situasi sementara. Dengan langkah-langkah ini, ketenangan hati tetap terjaga sambil menunggu pencairan rapel secara resmi. Selain itu, Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa rapel dan kenaikan gaji merupakan hak yang dijamin oleh pemerintah dan tidak akan hilang. Penundaan bukan berarti hak dicabut, melainkan bagian dari prosedur administrasi dan kajian fiskal yang harus dilakukan agar pencairan berjalan tertib dan aman. Kesabaran dan ketelitian dalam mempersiapkan dokumen menjadi kunci agar setiap pensiunan menerima haknya tepat waktu. Pemerintah melalui PT Taspen menegaskan bahwa seluruh tahapan pencairan rapel mengikuti prinsip 5T, yaitu tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Prinsip ini menjadi pedoman agar setiap dana pensiunan sampai ke penerima dengan benar, sesuai jumlah yang ditetapkan, dan tanpa kesalahan administrasi. Dengan prinsip ini, pensiunan dapat lebih tenang, karena haknya tetap terjamin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa setiap kebijakan terkait rapel dan kenaikan gaji tidak diambil secara terburu-buru. Pemerintah melakukan kajian menyeluruh, termasuk memperhatikan kemampuan fiskal negara, pemerataan penerima, dan keberlanjutan dana pensiun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan tetap adil bagi seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Dalam konteks ini, penting juga bagi pensiunan untuk menghindari informasi yang tidak resmi atau simpang siur. Banyak kabar beredar di media sosial atau grup percakapan yang terdengar meyakinkan tetapi belum memiliki dasar hukum. Mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan PT Taspen adalah langkah terbaik agar tidak salah paham dan tetap fokus pada hak yang sebenarnya. Bapak dan Ibu, menghadapi situasi seperti ini, kita juga perlu menumbuhkan kesabaran dan ketenangan hati. Kesabaran bukan berarti menunggu tanpa persiapan, tetapi juga aktif memastikan data administrasi lengkap, memperbarui dokumen, dan memantau informasi resmi. Dengan cara ini, setiap langkah yang diambil menjadi produktif dan memastikan hak pensiunan tetap aman. Sebagai penutup bagian ini, mari kita ingat bahwa hak pensiunan adalah hasil pengabdian puluhan tahun. Rapel dan kenaikan gaji bukan sekadar angka di rekening, tetapi simbol penghargaan negara terhadap pengabdian tersebut. Setiap prosedur yang dijalankan, setiap verifikasi yang dilakukan bertujuan untuk melindungi hak tersebut dan memastikan semua tersalurkan dengan benar. Dengan pemahaman ini, Bapak dan Ibu dapat menunggu pencairan dengan tenang sambil terus memperbarui data DAN, mempersiapkan administrasi yang diperlukan.